النبيين وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي الأم المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود أنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والأباء والجدود نخبة العالم وسيد ولاد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاق صبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيدي السادات كامل الشمائل والصفات بالنور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذرياته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته وموازرته ونصرته. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini, di dalam majlis yang agung ini. Alhamdulillah, tidaklah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita semua kebaikan, sehingga kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam perkataan ulama, man kataba tarikha waliyin lillah, barang siapa yang menulis sejarah kehidupan tentang walinya Allah Subhanahu wa taala, kana ma'ahu fil jannah, maka orang itu akan bersama wali tersebut di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah perkataan para ulama. Lalu bagaimana kalau yang kita sebut, yang kita ingat adalah kekasih, kecintaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita adakan saat ini adalah mengingat bagaimana pribadi luhur Sayyidatuna Khadijatul Kubra di dalam menemani kehidupan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budi luhurnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra seandainya dituliskan, disebutkan akhlak luhurnya beliau, adabnya beliau bagaimana, maka kita tidak akan pernah bisa menuliskan tentang keindahan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Orang yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menemani kehidupan Sayyidina Muhammad, untuk berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau pula lah yang memberikan keturunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pula lah yang menolong di dalam segi harta, di dalam keuangan, di dalam berjuang di jalan Allah. Maka Sayyidatuna Khadijatul Kubra rela mengorbankan semua harta beliau. Jadi bagaimana kalau yang kita sebut adalah istrinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau seorang wali saja kita akan dikumpulkan dengan mereka. Seandainya semua wali yang disebut dengan Qutbul Ghaus ingin menyamai kedudukan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, tidak akan pernah bisa. Ini wali Qutbul Ghaus yang menjabat sebagai pimpinannya wali tidak akan pernah sampai kepada makam Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dan tidak akan pernah mereka mencapai makamnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Nabi mereka berjuang dengan harta mereka, mereka berjuang dengan tenaga mereka, mereka berjuang dengan harta dan sebagainya. Mereka berkorban di jalan Allah, di jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini disuruh ngikutin Sayyidina Muhammad,
disuruh ngikutin akhlaknya Rasulullah, disuruh ngikutin bagaimana adabnya Rasulullah, disuruh menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Tapi kita malas menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini di bulan Ramadan, qiraatul Quran, kita baca Al-Quran minimalnya kita 1 kali khatam. Ini bagi mereka yang semangatnya sangatlah kecil semangatnya. Tidak ada punya semangat kalau 1 kali khatam itu. Ya paling enggak kalau kita punya semangat 3 kali itu khatam Al-Quran. 10 hari kita khatam baca Al-Quran. Jadi dalam 1 bulan kita bisa menghatamkan sebanyak 3 kali. Terlebih lagi kalau bisa 60 kali kita khatam. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu beliau 60 kali khatam. Jadi 1 harinya 2 kali khatam. Kalau kita bisa seperti itu alhamdulillah. Tidak menutup kemungkinan mungkin di antara pian ini ada yang mendapatkan karamah seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita sering cinta kepada para salihin, cinta kepada aulianya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sedikit banyaknya kita ada meniru daripada cara mereka, kebiasaan mereka, bagaimana adab mereka, akhlak mereka. Kita akan meniru kalau kita sering kumpul dengan orang-orang yang saleh. Kemudian disebutkan lagi man tala ismahu fit tarikh hubban lahu, barang siapa yang ia menyebutkan, mengangkat kisah tentang wali tersebut, dia baca manakibnya, dia ceritakan kepada orang banyak manakib wali tersebut, dan ia cinta kepada wali itu, ia senang kepada wali tersebut, maka faka'annama zarahu, seakan-akan ia berziarah kepada wali tadi. Kalau kita duduk di sini kita cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, maka kita seolah-olah berziarah ke Baghdad sana. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau adalah seorang tokoh dari Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di awal ingin menyampaikan dakwahnya tidak bisa mengucap kalimat, gugup beliau, gemetar. Jadi pernah beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi beliau kata Rasulullah, wahai cucuku, kenapa engkau tidak berbicara di hadapan orang banyak? Aku tidak bisa, wahai datukku, wahai Rasulullah, tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah di hadapan manusia gemetar, gugup, tidak bisa terucap kalimat apapun. Akhirnya diludahin sama Rasulullah sebanyak 7 kali. Diludahin sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esok harinya beliau setelah sholat zuhur atau sholat asar, beliau berdiri di hadapan orang banyak. Tidak bisa juga berbicara. Diam beliau lama. Kemudian tiba-tiba muncul Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi yang lain tidak ada lihat. Datang Sayyidina Ali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai cucuku, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berbicara. Diam, saya tidak bisa, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian didekatin sama Sayyidina Ali, diludahin sebanyak 6 kali. Diludahin. Nah, makanya kita sekarang kan ada yang pengen diludahin. Ada para habaib, para guru-guru ludahin. Iya, mesti apa kabar? Diludahin dahak-dahaknya keluar. Waliyadzubillah. Tapi kalau Rasulullah yang meludahin, diludahin, bukan ludah asli tapi kayak di gitu saja, bukan keluar ludah-ludahnya. Enggak. Makanya ada pernah dahulu salah seorang daripada pelajar Indonesia ditarim. Ini kita lama-lama enggak jadi masalah juga. Kalau biar di luar nanti merotet juga di bulan Ramadan. Tadi puasa capek-capek, malam menggibah orang, hilang tuh pahala kita. Menggibah orang rame, duduk di rumah depan televisi, enggak baca Al-Quran. Waduh. Mendingan kita duduk di musola sampai sahur, dah jadi masalah, langsung aja sahuran. Insyaallah nih cukup aja makanannya di sini. Nah, jadi kemudian diludahi sama Sayyidina Ali. Akhirnya 6 kali saja. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai kakekku Sayyidina Ali, tadi malam Rasulullah meludahin aku 7 kali. Kenapa? Engkau cukupkan saja, sempurnakan. Kata Sayyidina Ali, tidak. Ta'adduban bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku beradab kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Adab. Tak mau sama 7 kali menjaga adab. Kalau kita bagaimana sekarang adab kita dengan Sayyidina Muhammad?
yang menjadikan kita ini indah hidup di dunia karena Rasulullah pernah diutus ke dunia ini. Seandainya kita tidak pernah mengenal Sayyidina Muhammad, kita tidak pernah mengenal indahnya cinta kepada Allah. Seandainya kita tidak pernah diutus sang pembawa cinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa rahmah, sang pembawa kasih sayang, kita tidak akan pernah mengenal perkumpulan yang indah ini. Alhamdulillah kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita tatbik, bisa mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatuna Khadijah yang kita sebut malam ini, kita ceritakan manaqib beliau, maka kita seakan-akan telah berziarah kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kita seakan-akan duduk di hadapan makamnya beliau. Kita seakan-akan sekarang ini berada di dekat Sayyidatuna Khadijatul Kubra, kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu disebut namanya oleh Sayyidina Muhammad. Bahkan kata Sayyidatuna Khadijah, kata Sayyidah Aisyah, tidak ada daripada istri Nabi itu yang membuat aku cemburu. Tidak ada satupun daripada istri Nabi kecuali satu orang. Siapa? Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Aku cemburu sama Sayyidah Khadijatul Kubra. Sungguh tidak ada di dalam kehidupan Sayyidina Muhammad kalau dia sedang kumpul, kecuali di dalam perkumpulan itu ia ada menyebut tentang Sayyidah Khadijah. Ia ada menceritakan tentang luhurnya budi pekerti Sayyidah Khadijah. Tidak pernah mengeluh. Bagaimana istri kita? Tidak punya uang mengeluh. Apalagi di lebaran mau beli baju baru, tidak punya uang. Sayyidah Khadijah wanita paling kaya. Beliau seorang pedagang yang masyhur, dikenal beliau di negeri Syam, terkenal. Dan semua orang yang di negeri Syam itu menanti barang dagangan di Sayyidah Khadijah, karena memang kualitasnya nomor satu. Bagus barang dagangan Sayyidah Khadijah itu. Dan beliau disegani, dihormati oleh para anak-anak paman beliau. Diagungkan beliau. Setiap kali ada daripada kerabat beliau membutuhkan pertolongan, maka Sayyidah Khadijah tidak pernah enggan mengeluarkan hartanya. Tidak pernah enggan. Kalau ada yang minta bantuan, ditolong, dibantu sama Sayyidah Khadijah. Sehingga kalau Sayyidah Khadijah ini keluar dari rumah beliau, maka sepupu-sepupu beliau itu menemani beliau. Jadi di backing beliau, banyak yang menemani beliau. Ini sebelum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menundukkan diri beliau di depan berhala. Tidak pernah Sayyidah Khadijatul Kubra. Walaupun beliau sudah pernah menikah. Beliau sudah menikah. Sebagian mengatakan tidak mencapai sebenarnya umur Sayyidah Khadijah 40 tahun. Cuma pendapat yang masyhur adalah 40 tahun ketika kawin dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Khadijah ini sangat cerdas. Banyak ratusan yang datang ingin melamar Sayyidah Khadijah. Dari pimpinan Quraisy, orang-orang kaya. Karena beliau ini kalau dapat memperistri Sayyidah Khadijah, maka kekayaan berlimpah. Ini yang diinginkan. Kalau ada janda misalnya sekarang yang kaya, ini insya Allah ini pada rebutan ini. Masih muda, yang sudah punya istri juga bisa rebutan itu sama janda. Tapi tidak ada insya Allah di sini ya, jangan. Itu seperti itu. Memang dari dulu sudah janda dan beliau kaya, tetapi beliau menjaga kehormatannya. Kehormatannya terjaga Sayyidah Khadijatul Kubra. Beliau tidak pernah memandang kepada lelaki manapun. Ini sebelum menjadi istri Rasulullah. Kalau sekarang, maaf, istri kita punya HP, punya HP, buka HP, berselancar dia. Tidak tahu kemana udah. Dikira baca Al-Quran, ternyata lihat foto lelaki. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya kalau orang-orang soleh, dia menginginkan punya anak seperti orang yang soleh, tidak jadi masalah. Yang dilihat artis Korea. Apalagi yang laki-lakinya lihat artis Korea, waliyadzubillah. Pengen, itu kayak gitu mukanya, operasi plastik. La ilaha illallah. Laki-laki, cowok. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Berarti hati-hati, jangan dibiarkan istri kita asyik dengan foto-foto yang tidak jelas, tidak karuan. Hati-hati. Sayyidah Khadijah tidak pernah memandangkan matanya kepada hal yang dilarang. Tidak pernah Sayyidah Khadijah. Luar biasa, terjaga dari sebelum nikah dengan Rasulullah SAW. Kemudian di saat itu terdengar kabar asyik menceritakan di kalangan Mekah tentang Rasulullah. Diceritakan tentang Muhammad. Terdengar kabar tersebut di telinganya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini memiliki karyawan ratusan. Banyak. Itu semuanya pilihan. Dipilih yang amanah. Dipilih yang benar-benar jujur di dalam berdagang. Bukan yang asal-asalan. Ada karyawan masuk terima, enggak. Sayyidah Khadijah itu diseleksi dulu. Dilihat benar-benar. Akhirnya apa terdengar? Dalam hati Sayyidah Khadijah, dia ingin sekali menjadikan ini Muhammad sebagai karyawannya. Sayyidina Muhammad waktu itu belum mencapai umur 25 tahun. Beliau bukan orang kaya. Di masa kecil, Sayyidina Muhammad mengembala kambing. Kata Rasulullah, aku makan daripada hasil upah tersebut untuk membeli satu roti. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang bagaimana nih kehidupan kita? Nikmat. Segala sesuatu ada. Sayyidina Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari kecil yatim. Tidak merasakan kasih sayang orang tua, tetapi kasih sayang Allah sangat besar kepadanya. Kasih sayang Allah sangat agung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi kalian, agungkan Nabi kalian, bangkitkan semangat kita yang telah redup ini untuk mencintai Nabi Muhammad. Makan, mengembala kambing Sayyidina Muhammad. Bahkan pernah di suatu saat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ketika itu didatangi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Wahai Fatimah, di mana kedua cucuku Al-Hasan dan Al-Husain?" Ya Rasulullah, pagi benar dia keluar sama Sayyidina Ali, sama ayahnya Ali. Kenapa? Di rumah kami ya Rasulullah tidak memiliki sesuatu apapun untuk dimakan. Aku tidak ingin ketika engkau datang terus kedua cucumu meminta sesuatu kepada engkau, sedangkan engkau wahai ayahku, wahai Rasulullah, tidak memiliki apapun juga seperti kami juga. Apa yang mau diminta kepada Rasulullah? Aku takut keduanya menangis dan membebani engkau wahai ayahku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita buka nikmat betul. Makan sepuasnya. Keluarga Nabi Muhammad pernah makan beberapa hari cuma aswadain, kurma sama air putih. Allah, Allah, la ilaha illallah. Dibawa keluar. Takut nangis, minta sama kakeknya Rasulullah. Sedangkan Rasulullah juga tidak memiliki sesuatu apapun untuk dikasihkan. Pernah Sayyidina Ali juga mengambil upah memanjat kurma. Jadi pohon kurma dipetik, nanti dapat upah, dimakan sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Upah tersebut. Sayyidina Muhammad seperti itu sejak kecil. Ini didengar oleh Sayyidah Khadijah, akhlaknya, budi luhurnya, dan terkenal dengan keadilan beliau di dalam menyikapi segala sesuatu. Akhirnya Allah memang telah mentakdirkan Sayyidah Khadijah untuk mendapatkan Rasulullah sebagai karyawannya. Inilah jejak langkah pertama yang akan menjadi hubungan yang sangat indah nantinya. Dari karyawan ini akhirnya dipanggil Muhammad, kamu mau kerja sama siapa? Sama Khadijah. Kata Rasulullah, baik, saya mau kerja. Kemudian dipercayakan kepada Rasulullah untuk membawa barang dagangan. Sayyidah Khadijah memberikan lebih kepada Sayyidina Muhammad.
2 kali lipat daripada karyawannya yang lain. Karena memang Sayyidah Khadijah ketika melihat itu sudah beda. Tidak pernah Sayyidah Khadijah melihat seseorang yang memiliki akhlak mulia seperti ini. Sayyidah Khadijah bukan melihat ketampanan Rasulullah, karena Rasulullah ketika seseorang melihat kepada Rasulullah, maka ketampanannya tidak akan pernah dapat digambarkan dengan sesuatu apapun. Jadi mereka akan menunduk. Kalau melihat Rasulullah akan tertunduk mereka. Tapi yang dikagumi Sayyidah Khadijah adalah akhlak adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijadikanlah sebagai karyawan sampai ke negeri Syam berdagang. Biasanya perdagangan itu lama baru habis. Ini cepat betul dagangannya habis. Dan si Maisarah yang dipercaya menemani Rasulullah kagum. Setiap kali ia melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia melihat akhlak. Setiap kali dia melihat Rasulullah berjalan, maka dia melihat awan yang menaunginya. Kagum sehingga di saat itu melewati tempat ibadah seorang rahib namanya Nastur waktu itu. Akhirnya ini si rahib melihat di pohon berteduhnya Rasulullah, itu ranting-rantingnya jadi menaungi Sayyidina Muhammad SAW. Akhirnya dilihat oleh si Nastur, dia tanya, siapa ini? Nanya sama Maisarah, siapa namanya? Dia adalah Muhammad. Apa dia berdagang? Dari mana? Dari kota Makkah. Kemudian si Nastur dilihat, dilihat semuanya. Kemudian di sini ada khatamun nubuwah. Dilihat sama Nastur, la ilaha illallah. Ia adalah seorang nabi. Ia adalah seorang nabi dan tidaklah duduk di bawah pohon ini kecuali seorang nabi, kata Nastur. Akhirnya ini Maisarah dalam hatinya tidak kuasa, ingin cepat sampai dan menceritakan tentang bagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya waktu itu sudah habis barang dagangan, pulang ke negeri Makkah. Kebiasaan orang-orang Makkah, kalau keluarganya pulang dari berdagang, mereka menyambut di pintu gerbangnya. Jadi berbaris sudah menyambut. Khadijatul Kubra, beliau melihat dari atas rumahnya, melihat menanti kedatangan para pedagangnya, para karyawannya. Yang dinanti siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinanti, dilihat ada. Dan ini tiba waktu itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selesai sampai ke kota Makkah, ngasih semuanya. Dan sangat terkejut Sayyidah Khadijah melihat keuntungan yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Dari mana? Dari kejujurannya Rasulullah SAW. Akhirnya di waktu itu 2 bulan setelah perdagangan tersebut, Sayyidah Khadijah ini tidak kuasa. Artinya beliau sangat menginginkan dan berharap Sayyidina Muhammad itu menjadi orang dekat bagi dirinya, bukan sekedar karyawan saja. Kalau karyawan ada batasnya, beliau menginginkan yang lebih daripada karyawan. Akhirnya diutuslah salah seorang daripada kepercayaan beliau yang bernama Nafisah menyampaikan keinginan tersebut. Disampaikan. Kenapa? Makanya akhlak yang bagus, insya Allah nanti ada aja yang mana. Jangan takut. Para penuntut ilmu jangan takut. Ada ustaz belum kawin, jangan takut. Insya Allah cepat aja kawin. Cepat, insya Allah. Ada ustaz belum kawin, misalnya belum kawin, akhlaknya bagus, perangainya baik, jadi imam lagi, masya Allah, ibu-ibu yang hadir punya anak, cocok ini sama putri saya ini, insya Allah. Jadi luar biasa, amin gitu Ustaz. Jadi luar biasa, akhlaknya baik, akhlaknya mulia, tanamkan seperti itu. Akhirnya udah sampai, disampaikan, ditanya. Ini Khadijah takut, dia memang gak mau. Karena apa dia tidak mau menikah? Biasanya orang-orang di masa dahulu itu, perempuannya 14 tahun udah kawin, laki-lakinya udah muda. Ini Rasulullah udah 25 tahun belum juga kawin. Apa yang menghalangi beliau itu? Ditanyakan, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menikah? Kata Rasulullah, iya, mau aku. Tapi apa? Siapa yang mau sama Rasulullah? Rasulullah bukan orang kaya, bukan orang mampu. Rasulullah SAW. Akhirnya di waktu itu, mau tidak kamu? Mau, kata Rasulullah. Siapa kata Rasulullah? Kamu tahu, Khadijah yang menginginkan engkau. Akhirnya waktu itu disampaikan, ini ringkasnya disampaikan kepada
pamannya yaitu Abu Thalib. Akhirnya mereka merestui semuanya, setuju semuanya untuk mengawinkan Sayyidina Muhammad dengan Sayyidah Khadijah, seorang wanita yang begitu cerdas. Akhirnya dikawinkan. Inilah cinta yang luar biasa indah, cinta yang sebenarnya, cinta yang tertulis indah di dalam sejarah-sejarah, cinta yang begitu mulia, yang karena Allah lah mereka bersatu, yang karena Allah lah mereka menjalani kehidupan yang indah. Cobaan datang berganti, silih berganti, tetapi Sayyidina Muhammad dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra tidak pernah terkikis cintanya, tidak pernah sirna cintanya. Bahkan ketika wafat Sayyidatuna Khadijatul Kubra, kenangan indah masih membekas hingga wafatnya Sayyidina Muhammad. Kenangan indah dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra menghiasi kehidupan baginda Nabi Muhammad. Setiap kali Rasulullah berjalan, maka beliau ingat kenangan indah dengan Sayyidah Khadijah yang menemaninya, menghiburnya, yang selalu memberikan semangat. Istri Sayyidina Muhammad yang bernama Khadijatul Kubra. Tidak pernah Sayyidina Muhammad SAW disakiti hatinya oleh Sayyidah Khadijatul Kubra. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditemui Sayyidina Jibril di dalam gua, di saat itulah Rasulullah SAW beliau menggigil kedinginan, hingga beliau pulang masih dalam keadaan menggigil, gemetar, kedinginan beliau. Maka di saat itulah Sayyidatuna Khadijatul Kubra mendekat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, selimuti aku, wanita yang pertama yang menyelimuti Sayyidina Muhammad dengan kasih sayang, diselimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bercerita, ini belum diangkat jadi nabi, bercerita tentang kejadian tersebut di dalam goa itu. Akhirnya Sayyidah Khadijah ini berharap, ya Allah, mudah-mudahan ini adalah seorang nabi akhir, penutup para nabi. Sayyidah Khadijah ini ingin inilah sebagai penutup para nabi, karena semua sifat kenabian itu sudah ada. Tapi Sayyidah Khadijah tidak serta-merta beliau menghukumi ia adalah seorang nabi. Kemudian Sayyidah Khadijah datang kepada Waraqah bin Naufal, anaknya paman beliau, datang kepada Sayyidina Waraqah bin Naufal. Ketika itulah beliau ceritakan semuanya. Kemudian kata Waraqah bin Naufal, seandainya ini dia benar adalah seorang nabi dan alamatnya telah nyata, maka sungguh ketika dia diangkat menjadi seorang rasul, akulah yang pertama akan membelanya. La ilaha illallah. Mereka orang-orang Yahudi itu udah tahu, orang-orang Nasrani udah tahu alamat-alamatnya. Akhirnya ketika itulah pulang Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ketika berumur 40 tahun maka tibalah Sayyidina Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Maka di saat itulah beliau mendapatkan wahyu pertama, dan semua itu yang menghibur, yang menguatkan Rasulullah adalah Sayyidah Khadijatul Kubra. Aku takut, kata Rasulullah. Aku takut terhadap diriku, kata beliau ketika pertama mendapatkan wahyu. Kemudian dikatakan, dihibur oleh Sayyidah Khadijah, wahai Rasulullah, sungguh Tuhanmu tidak akan menyia-nyiakan engkau. Engkau adalah laki-laki yang menyambung silaturahim. Engkau memiliki akhlak yang mulia. Engkau adalah seseorang yang membela hak kebenaran. Engkau adalah orang yang membantu kepada fakir miskin. Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau. Maka tentramlah hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagianya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidah Khadijah itu beliau sangatlah istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 25 tahun menemani Rasulullah, di dalam pernah merasakan kelaparan beliau. Ketika di pengasingan selama 3 tahun beliau pernah memakan daripada pucuk-pucuk daun yang baru tumbuh, dimakan juga oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah di Gua Hira, Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini beliau selalu mendatangi Rasulullah. Kalau tidak beliau mengirimkan beliau akan para karyawannya. Lihat Rasul Muhammad sedang apa di sana. Dilihat, kalau dia sedang ibadah jangan kamu ganggu. Jadi perbekalan dikasih. Kalau enggak Rasulullah yang pulang ngambil perbekalan dikasih. Itu. Kalau kita sekarang
Istri kita ngasih bekal. Paling disuruh beli di warung. Beli aja di warung. Bawa duit sana. Istri kita kalau kita pulang senyum enggak kepada kita? Enggak bawa uang, pulang enggak senyum. Datang dari majelis. Bawa apa dari majelis? Kamu bawa apa? Bawa duit enggak? Oh jangan. Kalau suami kalian kaum wanita datang dari majelis, dia bawa berkah. Dia bawa kasih sayang ke dalam rumah kalian. Mereka bawa rahmatnya Allah datang dari majelis. Jadi walaupun sampai jam 12 tidak masalah. Tidak jadi masalah. Pulang kita bawa berkah. Bawa berkah insyaAllah. Bawa berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah akhirnya apa? Sayyidah Khadijatul Kubra ini, beliau akhirnya mendapatkan keturunan. Beliau ini memberikan keturunan, wanita yang memberikan keturunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Khadijatul Kubra. Beliau memiliki 7 orang anak. 7 orang anak. 3 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Jadi ada Abdullah, kemudian ada Qasim juga beliau. Nah kemudian kalau Ibrahim, ya Ibrahim ini bukan daripada anaknya daripada Sayyidah Khadijah, tapi daripada Mariyatul Qibtiyah. Kemudian waktu itu perempuannya 4. Jadi perempuannya 4. Ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimatul Zahra. Ini yang terakhir. Nah ketika mengandung Sayyidah Fatimatul Zahra itu, jadi mengandung beliau. Ketika Rasulullah, kalau Rasulullah sedang pergi berperang, Rasulullah sedang tiada di rumah, itu Sayyidah Fatimah masih dalam kandungan. Sayyidah Fatimah berbicara dalam kandungan, menghibur Sayyidah Khadijatul Kubra, dihibur. Ada yang seperti itu. Baru dalam kandungan beliau mulia. Makanya riwayat mengatakan Sayyidah Khadijatul Kubra itu wanita yang paling mulia, dan anaknya Sayyidatun Nisa'il Alamin, Sayyidatuna Fatimatul Zahra. Yang riwayat mengatakan beliau ini wafat, ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan Rabiul Akhir, ada yang mengatakan Jumadil Akhir. Jadi banyak riwayatnya. Yang paling arjah itu adalah di bulan Ramadan. Ini paling arjah pendapat. Jadi yang paling arjah, yang paling unggul adalah wafatnya Sayyidah Khadijah di bulan Ramadan. Sama seperti ibunya wafat di bulan Ramadan juga. Makanya Sayyidah Khadijah itu ketika mengandung Sayyidah Fatimah gembira betul. Gembira. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu tidak pernah menyebut. Jadi seolah-olah beliau tidak tahu, seolah-olah tidak tahu. Kemudian di waktu itu Rasulullah pulang dari perang. Pulang. Ketika itu asyik ngomong sama bayi yang dalam kandungan. Akhirnya diketok pintu. Diam langsung, tidak ada yang bicaranya. Satu tidak bicara, dalam kandungan tidak bicara, beliau juga tidak bicara. Akhirnya masuk. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini senyum Sayyidah Khadijah. Sedang hamil masih bisa senyum, tidak bawa harta nih. Kalau bini pian hamil, tidak bawa harta pulang, mau melahirkan dekat udah 9 bulan. Begawi kada kayak pemelahirakan gana. Pejalan aja nang ini dasar juga hamuk bini. Nah ya Allah, bisa pacahan piring, suruh makan apa anak kena bila lahir, tukar susunya kayak apa, popoknya kayak apa, kayak itu tuh. Nah tapi di sini kada banget, potongannya solehah sebenarnya di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah insyaallah solehah. Mun kada solehah apa kayak apa. Nah makanya bilanya hendak kawin tuh berniat bujur-bujur dulu. Berniat lah semalam waktu kawin lah. Nah niatnya apa? Hajin belum berniat dulu tuh waktu kawin tuh ada berniat nih. Munnya belum berniat cari bini hanyar. Nah, ketawa sih din. Nah, mispejan mengantuk ya. Kalau pina kada ingat berniat, musiah niatnya aku kawin benar aja, niatnya sudah ejar. Kadada hendak mendapat keturunan soleh-solehah, kadada hendak mengikuti sunnah Rasul niatnya, kadada hendak membanggakan Rasulullah, karena Rasulullah itu akan bangga bila banyak bisi umatnya. Inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Jadi banyak-banyak bisi keturunan. Banyak-banyak. Lah, makanya bilanya ampak tuh banyak jadinya. Nah, jadi luar biasa itu.
Nah itu. Jadi kada apa-apa, boleh lah ulun kada menyuruh, tapi ulun kada memadahkan haram. Boleh, ulun madahkan cuma boleh, kada menyuruh. Ingatakan siapa disuruh je bilang ulun menyuruh. Ulun madahkan boleh lah, boleh. Tidak masalah. Kalau ridho istrinya, kalau kada ridho ya jangan lah, jangan wani-wani, jangan wani-wani. Habis pian, habis apalagi tak kawini nang himung napa, himung apa tonganya beri bonding kah kasalon dulak Allah. Habis bejari lah, ada kalau lagi berfitrah kena anak ya habis berfitrah kayak apa, habis duitnya sudah jar kemana, bini bangnya beri bonding ke salon macam-macam, kuku napa dak apa perawatan macam-macam. Nah jadi ingatakan jangan tercari nang itu binasa kita. Nah jadi kemudian di saat itulah berbicara, akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum. Sayyidah Khadijah juga senyum. Indahnya kalau pulang dari kerja, Sayyidah Khadijah ini istri kita misalnya senyum. Bagaimana Sayyidah Khadijah senyum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Sayyidah Khadijah memberikan sambutan yang luhur sekalipun suaminya ada bawa uang. Luhur sambutannya luar biasa. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Khadijah, kamu ngomong sama siapa? Enggak, kata Sayyidah Khadijah, enggak ada. Ibaratnya gitu, ibaratnya gitu. Oh, kata Rasulullah, kamu ngomong sama bayi yang ada di dalam kandunganmu. Udah tahu, Rasulullah udah tahu Sayyidah Fatimah memang dimuliakan Allah. Sayyidah Fatimah memang anak kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah ini sebagian disebutkan dalam kitab Al-Ghurar bahwasannya beliau ketika sebenarnya ini entah peristiwa Isra dan Mi'raj atau peristiwa apa, cuma disebutkan dalam kitab Al-Ghurar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau waktu itu ingin memakan satu buah yang ada di dalam syurga. Jadi buahnya ini lebih besar daripada apel, lebih kecil daripada buah delima. Jadi malaikat Jibril mengambilkan buah tersebut dan dimakan oleh Sayyidina Muhammad. Dan itu menjadi nutfah. Menjadi air mani. Nutfah. Akhirnya ketika itulah itu yang menjadi Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi beliau ini anak daripada syurga, buah daripada syurga tadi. Makanya Sayyidah Fatimah itu kalau Rasulullah rindu syurga, itu Rasulullah senang mencium Sayyidah Fatimah di waktu kecil. Dibawa dengan dicium, baunya syurga Sayyidah Fatimah. Sama seperti abahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Fatimah ini disebutkan, Sayyidah Fatimah ini siapa? Ummu Abiha. Fatimah Ummu Abiha. Fatimah itu bagaikan seorang ibu kepada abahnya sendiri. Kemudian disebutkan, para ulama menyebutkan, kata beliau, kata ulama, qad kanat, adalah sungguh Sayyidah Khadijah itu, beliau ini asbah ma takunu bihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang adalah paling mirip dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling mirip. Di mana paling miripnya? Fi khalqihi, di dalam penciptaannya. Bagaimana jasadnya, bagaimana keadaan jasadnya, wanginya mirip seperti abahnya. Sayyidina Muhammad kalau lewat di gang kota Mekah, gang kota Madinah, udah jauh nih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat lewat, kalau mereka berhenti dulu ingin mencium baunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nempel di jalan. Nah, kalau kita nempelnya bau keringat kita, harum. Enggak. Allah, siapa yang tidak mau ketemu dengan Sayyidina Muhammad? Siapa yang tidak mau meluk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka peluklah kami ya Rasulullah nanti ketika kami bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Kami ingin merasakan pelukan wangimu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini panjang ceritanya, nih panjang. Lah, ya ini udah diringkas saja. Sayyidatuna Khadijatul Kubra beliau wafat. Sebelum wafat itu Sayyidah Khadijah ini beliau berbaring, Sayyidina Muhammad hadir, Sayyidah Fatimah hadir. Masih kecil Sayyidah Fatimah ini, kecil beliau. Akhirnya di saat itu duduk. Ini Sayyidah Fatimah menangis beliau. Ketika itu ibunya memanggil Fatimah. Tapi apa? Sayyidah Fatimah di waktu itu segera berpaling dan mengusap air mata beliau.
Akhirnya, wahai Fatimah, minta kepada abahmu supaya mengkafani aku dengan sorban yang sering dipakai ketika menerima wahyu. Sayyidah Khadijah tidak punya kain kafan. Baju, bahkan disebutkan baju yang dipakainya ketika akan wafat itu banyak betul tambalannya, banyak jahitannya. Bahkan pernah di suatu saat ketika bersama Rasulullah terlihat Sayyidah Khadijah menangis. Dikatakan oleh Sayyidina Muhammad, apakah engkau tidak ridha kepadaku sebagai suamimu? Tidak, wahai Rasulullah. Apakah engkau menyesal hartamu habis untuk berjuang di jalan Allah? Tidak, wahai suamiku Rasulullah. Semua hartaku, diriku, jiwaku ini untuk engkau, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta habis tidak mengapa, tetapi aku tidak ingin berpisah dengan engkau, wahai suamiku. Makanya cinta yang abadi ini cintanya Rasulullah. Nanti berkumpul Sayyidina Muhammad dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya, bayangkan istri kita ada punya baju tambal-tambal. Tidak ada. Ngeluh kalau punya baju tambal-tambal, mengeluh. Ada bisi duit kah nukar? Begawi pak. Maka contoh, wahai kaum wanita, contoh istri Rasulullah Sayyidah Khadijah. Ketika akan wafat seperti itu, beliau tidak punya kain kafan. Maka Sayyidah Fatimah menangis beliau ketika mendengar ucapan daripada bunda tercinta Sayyidah Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu mendekati Sayyidah Khadijah. Cuma itu yang dipinta, kain kafan. Tidak ada minta yang lain, tidak minta dimohonkan surga, tidak. Tetapi Sayyidah Khadijah sudah dijanjikan Allah dapat surga. Wanita yang salah satu, ini bukan salah satu, wanita yang memang dicinta Allah Ta'ala adalah Sayyidah Khadijah. Ada wanita yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wanita yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril alaihi salam. Sayyidah Khadijah. Wahai Muhammad, apabila datang Khadijah, ia membawa talam yang dimana di talam itu terdapat lauk dan pauk. Maka sampaikan salam Allah dan juga salamku kepada Khadijah. Dan katakan Allah telah memberikan rumah yang terbuat dari berlian, permata, emas. Tidak ada sama sekali di sana keributan. Dikhususkan oleh Allah Ta'ala Sayyidah Khadijah. Disampaikan itu semua. Maka Sayyidah Khadijah gembira, senang Sayyidah Khadijah. Maka di saat ketika akan wafat itulah, maka semua kerabat berkumpul, air mata mengalir, semua menangis. Sayyidah Fatimah pun ikut menangis. Padahal beliau masih muda, masih belia, masih ingin mendapatkan kasih sayang bundanya Sayyidah Khadijah. Tetapi Sayyidah Khadijah telah pergi. Allah lebih cinta kepadanya. Cintaan Rasulullah begitu dahsyat, tapi Allah menginginkan ia berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Sayyidah Khadijah wafat di bulan Ramadan, dan beliau Rasulullah yang menguburkan Sayyidah Khadijatul Kubra. Di saat itulah juga Rasulullah melalui hari-harinya. Jadi setelah itu 3 tahun, setelah itu Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Jadi setelah sampai di Madinah, Rasulullah ini teringat terus bagaimana dulu Khadijah memberikan semangat, bagaimana dulu Khadijah menemani hari-hari Rasulullah. Bahkan pernah Sayyidah Aisyah ini berkata, ya Muhammad, wahai suamiku, engkau selalu menyebut Khadijah itu dia adalah wanita yang tua, dan Allah telah menggantikan kepada engkau wanita yang lebih muda, yaitu Aisyah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat bergetar beliau dan terlihat beliau marah waktu itu. Kata beliau, wahai Aisyah, ketika tidak ada orang yang menolongku, Khadijah yang menolong diriku. Ketika tidak ada yang berkorban harta, Khadijah yang berkorban harta untukku. Ketika aku mendapatkan beban apapun, Khadijah yang memberikan semangat kepadaku. Adakah wanita yang menyamai kedudukan Khadijatul Kubra? La
la ilaha illallah. Maka demi Allah, kata Sayyidah Aisyah, aku tidak akan pernah lagi menyebut tentang Khadijah. Aku tidak akan pernah lagi mengatakan apa-apa tentang Khadijah, karena memang Khadijah lah istri yang mengorbankan hartanya. Karena Sayyidah Khadijah lah tidak ada satu orang yang mendahului keislaman Sayyidah Khadijah. Tidak ada. Sayyidah Khadijah yang pertama memeluk agama Islam, baru yang lainnya. Yang kedua Sayyidina Abu Bakar. Di Sayyidina Abu Bakar ini memang luar biasa, sahabat yang sangat luar biasa. Kemudian ketika di kota Madinah, maka Rasulullah SAW pun beliau diwafatkan di kota Madinah. Maka di saat itulah Rasulullah SAW beliau didatangi oleh putri beliau. Maka Aisyah melihat, sungguh ini Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini, beliau juga paling asbah fi hadithiha wa kalamiha. Ini paling serupa dengan Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, kalau ini Fatimah berbicara persis seperti Rasulullah. Kalau dia berjalan persis seperti Rasulullah. Kalau dilihat dari jauh, ini adalah Rasulullah. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, paling benarnya ucapan adalah Sayyidah Fatimah, kecuali abahnya sendiri yang bisa mengalahkan ucapannya yang paling benar. Abahnya sendiri. Jadi Sayyidah Fatimah ini paling benar ucapan udah. Kalau berucap pasti itu tidak pernah beliau bohong. Jadi yang menandingi cuma abahnya. Ini saking hebatnya kedudukan Sayyidah Fatimah. Nah, mudah-mudahan, pada panjang betul ceritanya. Ini sebenarnya panjang. Ini cuma ringkas-ringkas saja. Baru sudah 10:30. La ilaha illallah. Hakadha waqad. La insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang bahagia. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita di malam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya Sayyidah Khadijatul Kubra, kita dikumpulkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua yang hadir, laki-laki, perempuan, anak kecil, tua, semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmah di malam ini. Engkau bebaskan kami ya Allah, Engkau berikan kami rahmat-Mu ya Allah, Engkau berikan kami maghfirah-Mu ya Allah, Engkau bebaskan kami dari neraka-Mu ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikan kami yang hadir di malam hari ini tidaklah kami ya Allah di sisa umur kami, melainkan kami bisa mengikuti jejak Sayyidina Muhammad. Kami bisa meneladani akhlak luhur Sayyidina Muhammad. Kami bisa membanggakan Sayyidina Muhammad. Kami bisa membahagiakan Rasulullah ya Allah. Engkau jadikan kami semua yang hadir adalah para pencinta Rasulullah. Engkau jadikan ya Allah kami semua yang hadir berada di dalam sanubari Sayyidina Muhammad. Engkau jadikan kami semua yang hadir berada di dalam hati Sayyidina Muhammad. Dan ketika kami nanti berada di mahsyar ya Allah, Sayyidina Muhammad menyebut nama-nama kami yang hadir. Sayyidina Muhammad memanggil nama kami yang hadir, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, masuk bersama Sayyidina Muhammad di saf yang terdepan. Kabulkan ya Allah, dan Engkau jadikan ya Allah amal baik di bulan Ramadan ini ya Allah menjadi amal yang Engkau terima. Dan Engkau jadikan ya Allah ketika kami keluar dari bulan Ramadan, kami masih istiqomah di dalam membaca Al-Quran, kami masih istiqomah di dalam amal soleh ya Allah. Engkau berikan kepada kami semua yang hadir keturunan yang soleh solehah. Engkau mudahkan hajat dunia dan akhirah kami ya Allah. Engkau jadikan perkumpulan ini saksi ya Allah. Engkau jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang nanti abadi di sisimu ya Allah, di syurgamu ya Allah, memandang wajah Rasulullah ya Allah, menyentuh tangan Sayyidina Muhammad ya Allah, memeluk jasad Sayyidina Muhammad ya Allah, berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul dengan keluarga Sayyidina Muhammad, berkumpul dengan para sahabat Nabi ya Allah, berkumpul dengan para pencinta Nabi Muhammad ya Allah. Kabulkan ya Allah ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujib as-sa'ilin, ya dal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya mujib as-sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin.